seimbang antara spiritual dan dikir dan pikir, dohir dan batin. Manusia itu sampai idealnya itu, Mas Hendra. Tapi kemudian manusia sekarang ini sudah masuk pada Al-Madinah Al-Pasiko. Mereka pemuka agama itu ngerti sebetulnya. Cuma mereka tidak mau. Karena sudah terlanjur enak. Dan tidak mau move on. Karena sudah terlanjur mendapatkan manfaat. Ya tadi semua. Orang mau pertahankan nasab itu karena ingin mempertahankan nasib kan. Iya. Sudah terlanjur enak. Sebetulnya masalahnya di situ. Dan bebas kan Mbah, mau kawin sama siapapun gitu iya. kan. Iya. Sama artis, sama siapapun gitu. Ya tadi. Sekarang kan muncul termasuk ada orang-orang mensesatkan Abah Setu. Oh iya? Oh iya banyak sekarang bahkan dari. Tapi tersesat ke dalam ke jalan yang benar. Kesesatan gitu. Di dalam jalan yang benar. Tapi banyak orang yang benar di jalan yang sesat. Sederhana Mas. Saya lebih baik tersesat di jalan yang benar karena ada samroh, ada buah. Buahnya apa? Ketenangan. Lebih baik saya disebut dajjal, iblis, dedemit, tapi faktanya saya bahagia. Gak ngepek berarti? Gak ngepek. Sama sekali ya? Gak ngepek. Karena bagi orang yang sudah ngerti Mas Hendra, ini Tuhan semuanya ini, saya tuh orang mau jelekin saya kayak apapun, saya lihatnya itu hanya kalam Allah saja. Isi kata-katanya saya gak peduli. Latihannya biar seperti itu gimana? Tadi mematikan diri bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh, kalau saya. Bahkan saya tidak takut mati Mas Hendra. Kenapa? Tidak pernah merasa memiliki hidup. Bahkan terus kita tebar berbagi beras, berbagi ini, berbagi uang, bangun di sana, jebresin. Kemarin saya baru dari Sukabumi bangun satu majelis Al-Quran. Satu, yang kedua adalah renovasi 2 pondok. Karena ternyata bahagia itu nanti pada saat sudah menyaksikan Allah. Maka yang lain itu apapun itu aku yang lain. Bentar. Kalau kemudian dikomparasikan antara kemudian misalnya diem, yang mematikan diri tuh, merasa nggak ikut memiliki tadi ya, sehingga bisa sampai di level abah gitu. Nah sama berbagi terus karena harta ini kita nggak punya, itu lebih powerful yang mana sebenarnya? Jangan artikan salahkan diem. Jangan salah artikan sabar. Orang itu selama ini dianggap diam itu nggak bergerak. Diam itu bukan diem. Maka kalau orang Sunda berkata, lu mampah ulah ngalengkah. Lari sambil diam. Bekerja sambil diam. Ke laut tapi diam. Ke kantor tapi diam. Ngaji tapi diem. Pergi Eropa tapi diem. Diem bersama Allah. Kerjanya terus. Tapi tubadil, ganti peran. Itulah memindahkan dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya aku yang membangun rumah itu, aku hanya menyaksikan dalang pada tubuh ini sudah menggerakkan aku untuk membangun mereka. Artinya tidak diem. Diem si Adamnya itu. Diem si wayangnya itu. Aku menyaksikan dalang pada fiilnya pada tubuhku. Aku menyaksikan dalang asmanya pada hatiku. Aku menyaksikan dalang sifatnya pada jiwaku. Aku menyaksikan dalang zatnya pada syirku. Itu. Aku gerak badanku ini. Bangun sana, bangun sini, bagi sana, bagi sini. Bersihkan sungai, penghijauan. Tapi aku menyaksikan dalang yang melakukannya. Itu saja. Selama ini orang bilang, yang penting sabar. Yang penting aku diem. Itu salah. Tapi dia diem, pikiran kabur kemana-mana. Bukan bersama Tuhan. Tadi. Ada yang, makanya tadi manusia itu, kalau Abah bilang beberapa kelompok. Tadi. Makanya ada manusia punya dunia, ketipu dengan tidak tertipu dunia. Ya. Tadi, yang diam melihat Allah lah yang kaya, maka tidak pernah merasa memiliki apa yang dimiliki, karena aku melihat kekayaan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini akan terus kaya, karena orang yang
akan diberikan kekayaan oleh Tuhan adalah orang yang siap kehilangan apapun, termasuk nyawanya, karena dia tidak pernah merasa memiliki itu. Latihannya ada meditasinya, Mas Hendra, mengosongkan. Maka tadi saya ke Pak Abu dibuktikan. Pada saat kita kosongkan, nanti kapan-kapan kita bikin praktek, saya tunjukkan ke Mas Hendra bisa jalan di api 10 meter tanpa Mas Hendra merasa panas. Dengan kata-kata beberapa kali dari Abah. Bukan ilmu. Seperti saya tadi Pak Abu menggantungkan 2 beban berat, menggunakan 1 kecil, dan tidak jatuh. Logikanya itu, 2 beban itu katakanlah masing-masing 200 gram dan 200 gram. Dan bertopang pada 1 benda yang kecil, dia menggantung di sini di ujung, ini tempel di ujung, harusnya jatuh untuk akal. Nah, disinilah kita adalah memahami bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ada gelombang elektromagnetik, ada Tuhan sebetulnya yang meliputi segalanya. Kita ini semua. Yang Abah rasakan sekarang ini, ya Allah Mas Hendra. Saya sering bilang sama Agus, Gus, Abah ini di sorga. Bahwa, ya tadi, maka apa yang dikatakan Quran tentang makanan, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang, ya memang dirasa. Tapi bukankah posisi seperti Abah ini karena ketangguhannya ketika dikopiok oleh kehidupan menghadapi pahit getirnya kehidupan, penderitaan, itu yang paling menentu sebenarnya. Tadi saya bicara dengan Pak Abu, dengan Pak Agus waktu kita makan siang. Saya tanya Pak Abu, berapa puluh tahun Pak Abu sekarang bisa jadi pengusaha, punya 100 karyawan di Malaka. Beliau lama di bawah. Saya 8 tahun. Pernah jadi tukang ojek 2 tahun. Dari nelayan 2 tahun. Jualan jagung bakar hampir setahun, nanam jagung bakar, saya mencetak bata merah. Terakhir saya di Jakarta itu ada pembangunan jalan rayang kereta, tiap malam mendorong-dorong besi, sehingga saya mengerti tentang kehidupan malam. Di situ di Pecenongan itu. Itulah, tapi itu saya lakukan. Saya bilang ke Agus, Bapak saya bukan orang susah Mas Hendra. Saya itu dengan istri saya punya gaji waktu itu 175.000. Dan ngontrak saya di jalan Sukabumi itu di Rawabelong 140.000. Punya duit 30.000. 30.000 untuk sebulan. Itu istri saya mau beli beras. Beras itu dikantongin. Kemudian makan dengan kerupuk. Adapun sisa saya 30.000 itu untuk beli beras sekantong. Tiap hari dipasang. Istilahnya dikantongin untuk 30 hari. Tapi begitu bapak saya datang. Bapak saya kan punya kerbau aja waktu itu 100. Sawah luas. Ada saudara saya, dia kolonel waktu itu. Tapi saya sejak itu saya karena mengerti dari kecil baca, jangan pernah bergantung pada siapapun walaupun bapakmu sendiri. Saya pernah Mas Hendra, terakhir perjalanan hidup saya itu adalah berkebun. Dan saya 1 kilometer tiap hari berjalan ke sana. Pernah membawa 10 karung ayam yang bau itu bolak-balik 10 balik, sebaliknya 1 kilo. Berarti itu yang saya lakukan. Tapi di situ begitu pecah belar, saya di sini menyadari semuanya, kepasrahan. Disitulah dia perlihatkan segalanya. Maka di tahun 90 itu saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji 5 juta, itu bagus tahun 90. Tahun 90 itu gaji 5 juta itu gagah. Dikasih Honda Accord lagi. Bayangkan orang yang tiap hari nyangkul dikasih Honda Accord baru lagi. Baru pertama tuh Honda Accord yang pakai remote itu. Wah, itu kisah saya lucu tuh. Sampai mau difilmkan sama Kang Deddy Mizwar. Judul saya tulis bukunya Status Embun Pati. Nah itu bagaimana itu. Itulah bahwa sesungguhnya penempaan. Tetapi itu saya punya guru rohani. Itu yang saya kuat selalu semedi saya di kebun itu. Tadi belajar mempanakan sampai dapat, ya Rob, saya ridho dengan apapun yang kau tetapkan. Kalau ini bagian saya di kehidupan ini, maka hari ini saya tidak akan pernah meminta lagi dan saya tidak pernah mengeluh lagi. Malah besoknya kebun saya dimakan ulat semuanya. Itulah cara dia memindahkan. Jadi ternyata marilah jangan pernah menolak dalam perjalanan hidup, termasuk ilmu. Orang nanya sama saya,
teman saya mondok, oh kamu tuh sekarang ngerti banyak hal gitu loh. Ternyata saya ngerti banyak hal, bukan dari belajar, tapi mengosongkan diri. Nah ini yang sering di teman-teman tasawuf menyebutnya sebagai laduni, Bah. Iya. Bah, tapi yang menarik nih, seni sebagai seorang guru, panjenengan punya banyak murid gitu. Kan rata-rata mesti diajarin zikir semuanya gitu kan. Padahal setiap tubuh murid itu kan desainnya itu kan beda-beda gitu. Nah, bagaimana seninya Abah untuk kemudian mendorong murid-murid ini naik, tapi tetap sesuai dengan desain tubuhnya masing-masing gitu. Karena nggak semua bisa digeneralisir, kamu harus murid. Iya. Nah itu gimana, Bah? Saya belajar dari guru saya, Abah Ano. Dulu saya pernah beberapa orang datang ke beliau, ada sebagian yang suruh saum. Ada sebagian disuruh adalah ngebeti namanya, nggak boleh makan yang hidup. Ada sebagian yang disuruh oleh beliau adalah untuk mengeluarkan harta sodakoh. Yeah. Ada maliyah dikir, ada dikirnya ini, ada dikirnya itu. Oh, saya pelajari daripada murid-murid saya, ternyata seperti material juga. Mereka itu seperti material mau diapakan, tapi sebetulnya yang paling mengerti untuk diapakan dirinya sendiri. Makanya disitulah sesungguhnya hanya orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan untuk apa dia diciptakan. Nah, ini mungkin barangkali ada kaitannya juga tentang mengenali Nur Muhammad pada diri Mas. Pada dasarnya setiap manusia itu adalah merupakan the champion. Setiap manusia itu adalah bukan diri yang kebetulan datang. Tetapi semua dalam rencana Tuhan yang matang. Ini kita yang hadir di sini the champion. Kita ini daripada miliaran nut sperma bapak yang berlomba berlari-lari, ibaratkan kayak si Rossi naik motor, begitu yang satu udah masuk ke oparium, yang satu jatuh mengalah. Berarti sebetulnya secara material we are the champion. Ya, itulah setiap manusia punya garis tangan yang berbeda. Tapi sayang, manusia itu tidak mengerti di mana letak kelebihan dirinya. Tadi semua. Kan setiap makhluk itu ada maziah namanya. Kencur punya kelebihannya untuk apa? Jahe punya kelebihannya untuk apa? Madu punya kelebihannya untuk apa? Ternyata pada diri manusia sebenarnya. Maka kenapa ada manusia punya hebat sukses lewat mata? Ada manusia hebat lewat telinga. Saya punya teman namanya Peter Philip, dia lewat lidah, kerjanya di Indofood. Kerjanya tiap hari cobain Indofood. Gini aja. Carinya itu bumbu masak di sini. Gitu. Itu rasa dia nggak bisa dibandingkan lidah dia dengan orang lain. Karena dia sudah ada maziah, ada hakikat Tuhan, Nur Muhammad yang ada pada lidahnya. Orang melamar kayak apapun kayak dia sampai gaji 100 juta hanya cuma gini. Ada lagi itu dulu Yosef di gudang garam. Di jarinya itu udah rokok semua tuh 10. Hanya orang yang khusus itu dari. Nah, Abah ini hidung sebenarnya Mas Hendra. Abah ini anjing pelacak. Abah pernah diuji dulu oleh sebuah perusahaan waktu Abah sampai terakhir presiden direktur perusahaan itu mereka riset dengan menggunakan 600 responden dengan biaya waktu itu 300 juta itu besar 30 tahun yang lalu lah. Besar. Diuji dengan satu hidung Abah. Mereka riset berbulan-bulan. Kata saya yang ini bakal di champion. Setelah mereka buktikan 11 kali. Ternyata saya selalu benar. Maka disitulah saya punya harga Mas Hendra. Saya itu. Bahkan di tahun 2005 saya keluar kerja dengan gaji 85 juta. Setelah saya menemukan tentang hakikat rezeki dari Tuhan.
energi memahami tentang menanamkan keyakinan pada kolbu yang sekarang saya sebut STS, saya keluar malah. Dan itu pun terbukti. What we think, what we get. Betul-betul itu bisa terjadi hari ini. Bahkan saya sekarang lebih flying lagi. Karena itu butuh pembuktian, Mas Hendra. Dan ternyata terjadi semuanya. 2005 saya tinggalkan gaji 85 juta. Plus bonus 300 juta. Saya tinggalkan. Hari ini saya berpenghasilan jauh lebih besar dari itu. Betul-betul. Benar-benar bahwa ternyata nggak jaminan. Harus rezeki itu bukan perusahaan kok yang memberi. Nah inilah bagaimana kita adalah menyinkronkan, kalau kata Abah adalah hati dengan pikiran. Kalau misalnya dia kerja di sebuah instansi tertentu gitu Pak, atau pabrik gitu, kan tiap bulan dia udah dapat tuh gaji UMR sendiri-sendiri gitu ya. Terkadang kan ya udah dibatasi, ya udah aku sebulan segini aja gitu. Nah, itu tuh cara menaikkan levelnya untuk mengundang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Secara teknis dan non teknis tuh orang apa yang harus dilakukan Mbah gitu. Misalnya dia seorang guru tidak tetap. Atau kemudian karyawan di supermarket tertentu gitu. Nah, supaya kemudian dia bisa naik level, itu apa yang harus dilakukan? Kesadaran. Kalau kata Bahlian, kesadaran. Karena orang sadar itu tidak akan mau dia digaji honorer misalnya 500.000 tiap bulan bertahun-tahun. Itu tidak mungkin. Itu karena dia tidak ada kesadaran dan dia akhirnya kesadaran dia itu dibangun dengan angka itu, maka dia menerima saja itu bertahun-tahun angka itu. Itu yang tidak mengupgrade dia. Tadi saya bilang ke Agus, setiap orang itu adalah di periode ini harus mampu mendobrak. Makanya kenapa dalam Al-Quran alladzina amanu wa jahadu, bersungguh-sungguhlah. Walladzina jahadu fina lana, bersungguh-sungguhlah. Karena kita itu adalah kesungguhan, itulah yang dibangun dengan spirit, kita akan merubah. Jadi bukan jangan seperti di sungai, di mana aja beloknya, di mana aja nyangkutnya. Itulah karena manusia dibangun dengan tidak kesadaran. Sementara di Eropa kenapa sukses? Karena semua yang mereka lakukan kesadaran. Bukan gerak tubuh tapi kesadaran. Jadi semua. Ya. Maaf seperti waktu saya di Belgia, saya pernah di Belgia. Saya memberikan motivasi di Belgia, tapi ada Profesor Frederick justru memberikan pengajaran kepada saya bahwa ternyata pada saat kita untuk menentukan bakat anak-anak kita itu bisa kita lihat pada usia 2 tahun dengan memberikannya mainan. Sebetulnya untuk apa? Di kehidupan sebelumnya itu dia apa? Sebetulnya dia the bestnya itu di mana? Kebanyakan orang kita nggak sukses hari ini Mas Hendra karena not the right man on the right place. Kadang-kadang dia tidak mengerti kelebihannya itu. Maka banyak orang yang asalnya bukan siapa-siapa, tahu-tahu ketemu dia apa yang sebetulnya peruntukan. Bang! Pada saat ketemu sebetulnya dia itu ibaratkan bahasanya adalah pada saat dia ibaratkan cari belut, di sini lubang nggak ada, sini lubang nggak ada. Tahu-tahu begitu di situ ketemu. Ini menarik, Bah. Iya. Aku sering berjumpa orang-orang yang ketemu passionnya di saat yang tepat itu. Ternyata yang bikin mereka kayak gitu karena mereka menabur kebaikan tuh banyak banget. Betul. Even itu diajarin oleh orang tuanya atau kemudian muncul kesadaran sendiri, gift dari semesta kita nggak tahu gitu. Tapi itu yang saya amati. Betul. Gimana tuh, Mbak? Betul. Karena di Quran sini dikatakan itu hanya orang-orang yang berbuat baik yang Allah akan bukakan jalan. Semakin banyak menabur, maka itu bahkan ilmu, Pak Sendra. Orang yang selalu menebar kasih, berbagi, maka Allah akan berikan yufaqihu fiddin. Akan kepakihan dalam urusan agama. Bahkan kata saya bukan hanya agama, akan diberikan kefakihan urusan dunia, urusan rizki. Karena memang kita ini harus mentajalikan sifat Allah. Maka kata Allah, ahsin kama asallallahu ilaika. Nah kemarin ada orang ke saya, Bah, tolong doakan saya. Untuk apa? Biar saya bisa seperti Abah berbagi. Saya tanya, Bapak sekarang sudah berbagi belum? Belum.
Kalau bapak kecil aja belum bisa berbagi, berarti gede pun tidak akan bisa berbagi. Maka jangan nunggu gede untuk berbagi. Berbagilah, pasti gede nanti. Dan Allah sudah mengajarkan dalam Quran kan, alladzina yunfikuna bisarra'i wadh-dharra'i. Kalau orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil, juga tidak akan bersyukur dengan nikmat besar, kata Nabi. Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsir. Orang yang tidak bisa berbagi dengan rezeki kecil pasti tidak akan bisa berbagi. Kenapa kamu tidak berbagi rezeki kecil? Kamu belum mampu melihat Allah pada dirimu dan orang yang akan kau beri. Maka itulah Tuhan itu sebetulnya bukan tentang ibadah dalam Al-Quran. Baroh lebih dihargai daripada Musa, seorang Rasul. Karena Baroh itu menyayangi orang walaupun dia syirik. Tuh. Bahkan tentang kisah nabi-nabi yang orang-orang yang mendapatkan haji mabrur yang nggak pernah pergi ke sono semuanya. 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana. Anjing, seorang pelacur yang menolong anjing, ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, tadi semua. Kemudian juga Syekh Abdullah Mubarak yang selalu berbagi, justru nggak pergi ke sana. Jadi intinya hidup ini tentang, maka kenapa kata Abah di Quran itu orang iman sodako, orang takwa sodako, orang khusyuk sodako, orang hijrah sodako. It's about who you are, tentang kamu siapa dan bagaimana kau bisa memandang selain dirimu adalah dirimu yang lain. Dan sodakoh ke kanan kiri lebih mulia ketimbang sodakoh ke Mekah gitu ya. Nah itu kan tadi assalamualaikum dalam sholat. Ke kananmu berikanlah keselamatan, rahmat, kasih sayang dengan sodakoh wabarakatuh, keberkahan. Ke kiri pun ya bukan jauh-jauh. Nah orang sekarang salah mengartikan min asari sujud. Allah berkatakan tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ruku dan sujud, bukan ruku dan sujud sholat saja, hormat kayak orang Jepang pada orang hormat lagi. Mereka seolah-olah kayak meniadakan dirinya gitu ya, Pak ya. Sampai gini. Iya, kalau kita kalau gini ya kita gini lagi dia. Pokoknya dia selalu merasa ingin di bawah. No, kita selalu merasa ingin di atas. Yang bodoh aja sombong. Yang bodoh aja kayak merasa pemilik sorga. Ya. Tuhan itu sudah dianggap nggak ada. Wah, curaka lu, kafir lu. Ini. Sementara mereka menghargai manusia. Iya, luar biasa. Itu tandanya mereka itu ngerti siapa dirinya, siapa orang lain. Maka tadi orang kita ini ngaku-ngaku agama, tapi sebetulnya hampir tadi karena tidak bertuhan. Iya, Pak. Bener tuh. Aku pernah lihat pemain voli terkenal di Jepang tuh. Iya. Nishida tuh. Waktu serven gitu, Pak. Kena perempuan gitu. Lari langsung delosor gitu. Betul, Pak. Saya tuh udah biasa ketemu mereka. Kalau mereka berbuat salah, luar biasa. Minta maafnya itu luar biasa. Bahkan kata saya sih, ya itulah kenapa mereka sukses. Itu Islami Bang namanya. Itu Islami. Esensinya Islam. Bukan itu ya, bukan pakai jubah, keturunan Nabi. Tadi. Iya. Ya kita masih upin ipin. Abah dulu pernah bilang 2027 Sabdo Palona Gejanti di mana agama Budi akan bener-bener bangkit gitu ya. Artinya output sosial masyarakat kita akan tercermin di situ, bukan hanya tentang ritualitas agama semu belaka gitu. Nah, bagaimana Abah memulai membangun kedekatan dengan mereka yang lintas agama, masih sibuk menemukan titik persamaan. Jadi selama ini yang menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bahkan saling membunuh tuh gara-gara agama itu kan real fakta. Betul. Gitu. Nah bagaimana Abah gerakannya dibangun Abah? Nah inilah yang karena Abah secara batin kebetulan diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan dan merasakan apa yang akan terjadi gitu kan tadi semua, dan melihat ini adalah maka
kenapa mendapatkan selama 2 tahun ini mengadakan gerakan-gerakan tadi semua. Bahkan Ka'bah ini kemarin belum lama ada biksu, ada pendeta Katolik ke sini. Kemarin bahkan di Lampung itu ngaji kita bersama Katolik, Hindu, Buddha, campur gitu ya. Campur. Bahkan mereka bertanya di forum pengajian itu. Sebenarnya itu hal sederhana. Kalau bahasa Sabdo Palon menagih janji, hari ini sebetulnya adalah bibit, Mas Hendra. Kenapa Nusantara ini tidak berkembang? Dan kenapa sekarang Abah Setu itu hadir? Sebetulnya kita ini sudah punya bibit bagus. Pada Pak Seda bisa bayangkan nggak? Pada bibit itu, pada biji duren, di dalamnya itu di mana Tuhan menyimpan pohon, di mana Tuhan menyimpan daun, ranting, calon buah. Sebenarnya kan sudah ada bibitnya. Tinggal sekarang ini terkurung tadi. Kalau bahasanya kapir. Kita kan nuduh orang kapir. Nggak rasa kata Gus Dur kapir dewe nggak digateke. Tertutup. Tadi semua. Jadi kita ini orang Islam ini sekarang seperti kita dalam sumur yang dalam dan gelap. Matanya sih nggak rusak. Tapi gelap. Dipelotot-pelotot di sumur yang gelap. Tanpa ada cahaya. Nah, Abah ini Sabdo Palon atau Abah ini makanya sedang memberikan cahaya. Dan hari ini sebetulnya sudah mulai bangkit. Si Bibi tadi keluar tunas tuh sekarang. Tidak akan bisa dibendung. Tidak bisa. Paling cuma bisa disesat-sesatin. Disesatkan gitu doang. Iya. Tapi nanti begitu kekuatan ini sudah menyebar merata, mereka diam yang mesesatkan itu. Iya. Karena sekarang ini adalah bukan atas kehendak siapapun. Bibit-bibit itu sudah ada. Cuma mati karena tadi ibaratnya nggak ada cahaya. Coba. Seperti kan tadi, itulah sesungguhnya Tuhan sendiri yang tumbuh seperti ayam, telur. Dari mana telur ayam itu bisa muncul jadi ayam? Di mana nyimpan paruhnya? Di mana nyimpan bulunya? Di mana nyimpan? Nah, inilah butuh penggerak, pemberi cahaya untuk ayam itu netes atau bibit tadi untuk tumbuh tunas. Nah, sekarang yang disebut Sabdo Palon menagih janji itu sekarang sudah bertebaran di hati-hati. Sekarang belum lama kemarin, Bah, saya itu kemarin benci sama Abah. Saya itu pembenci Abah. Tapi begitu saya lihat, saya dengar, saya nangis. Saya kesini buru-buru. Nah, saya bilang itu berarti di bibit tauhid di hatimu sudah mulai ada daunnya sekarang. Kemarin kamu masih kafir. Tertutup hatimu itu untuk melihat. Karena cahaya belum masuk ke dalam relung jantungmu itu. Tapi begitu sekarang udah mulai turun. Nanti saya bilang tadi, kamu akan ngejar-ngejar Abah. Pada tunasnya sudah yang berkembang. Ada nggak yang sampai berterima kasih gitu, Bah, aku punya adik cantik, Bah, jadiin istri. Gak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Oh, ada. Sampai saya bawa bapaknya yang bawa anaknya. Beneran nggak? Beneran, tanya Umi. Saya bilang ke istri saya. Saya bilang, Pak, kalau mau nikahin dengan anak saya, dengan saya, tanya dulu istri saya. Kalau dia oke, kita ayo sekarang juga. Gitu. Kalau ini, ya oke juga sekarang juga. Gitu kan tadi semua. Nah, itu. Sampai begitu. Saking terima kasihnya. Gitu. Sebenarnya kita mampu mengosongkan diri, bukan hanya perempuan. Benar kata Tuhan, ada surga, ada bidadari, ada makanan yang ada, kendaraan yang cantik. Memang pada saat kita mampu mengkosongkan itu, justru tadi berbondong-bondong kayaknya datang itu kebahagiaan itu kepada Abah semua hari ini. Maka sekarang ini kayaknya tubuh ini hanya dibawa dari tempat indah ke tempat indah, dari makanan enak ke tempat makanan enak, tapi dalam kesadaran. Maka ini apa judulnya ini? Ngopi bareng dalam kesadaran. Di surga. Di surga. Dalam kesadaran. Makanya Abah sekarang pulang nanti dari Eropa 14 hari ini sudah siap ke Hokkaido. Sudah siap juga ke Hong Kong. Bahkan Australia sekarang. Nah sekarang
Nah pelatihan gini sudah ada juga teman di Australia yang siap menyiapkan. Ya. Tadi semua. Keren. Jadi we are back to kesadaran. Jadi gini sebenarnya, memang secara hakikinya manusia itu dulu kan dalam pool kesadaran tadi semua. Tapi kemudian kan dibagilah mereka itu kesadaran tinggi, sonur, ultrasonur, sonur, infrasonur. Kehidupan kita ini. Maka manusia itu pada saat lahir itu hanya 12% saja kesadarannya. Jadi bayangkan hidup di zaman ini apalagi ada perang, ada orang kayak Donald Trump, kayak Netanyahu bikin keributan sehingga bensin naik tinggi, harga plastik juga naik, masalah di mana-mana, kesadaran 12%. Bahkan itu pun makin tertutup dengan doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma itu membunuh hati, Mas Hendra. Inilah kematian sebetulnya Islam itu pada saat doktrin dan dogma yang akhirnya manusia itu seperti kebo ditarik saja oleh tali. Dia membunuh akalnya sendiri. Sementara hidup hari ini membutuhkan akal yang jernih. Itulah Syaitul mengatakan su'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka. Wa ainul basyiroh tushiduka adama kali wujudi. Sesungguhnya kesadaran pikiranmu yang sadar, maka kau akan menyaksikan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Maka tadi lintas agama tadi bagi Abah sudah tidak ada. Tadi semua. Karena Allah sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kenapa pusing? Urusan agama, urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya melihat Tuhan pada dirimu. Tadi semua. Maka kita pada saat melihat orang berkata pada kita, jangan lagi dengar apa yang dikatakan dia. Kalau sesifatnya adalah yang buruk, tapi lihat adalah kalam Tuhannya. Daripada mendengar arti kata yang diucapkannya. Tapi kalau kata itu yang muncul, yang baik dari mulut dia, lihat dianya juga. Hormati. Tapi lihat Tuhan juga yang berkalam. Nah, itulah Abah Sul mengatakan kan, perbuatan melihat syariat dan hakikat. Maka Abah itu bahagia, kenapa nggak terpengaruh dengan gonjang-ganjing perkataan orang, perbuatan orang. Itu aja sebetulnya. Ada nggak sih amalan yang selama ini benar-benar dirahasiakan sama Abah Setu dan itu mungkin dikerjakan sejak muda dan jarang orang tahu, dan mungkin itu juga yang menjadikan Abah di titik ini bisa sampai di tahapan ini nggak punya takut mengatakan sebuah kebenaran gitu ya. Itu tuh apa Abah mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu Bang? Sebetulnya udah Abah share semua. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, sadari nafas masuk, semedil, satukan dualitas. Itu saja sebetulnya. Lagi-lagi mengosongkan diri bahkan selalu mengatakan aku tidak ada. Semua. Terus. Maka awal-awalnya sih sebetulnya ada amaliyah yang dijalankan duduk antara sebelum bangun tidur dan setelah. Itu tapi esensinya adalah itu. Itu. Tapi sebetulnya intinya nggak usah ngomong pun, sebetulnya yang penting intinya adalah mematikan diri. Tekuk lidah, rapatkan diri, tahan nafas. Ternyata pada saat kamu tahan nafas, kau sedang bersamanya. Berarti orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda itu sudah intisarinya sebenarnya. Iya Mas Hendra. Mereka itu sudah betul-betul rasanya. Maka mereka itu berbudi pekerti. Maka silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Lain bukan saling benci, saling dendam, saling tabok, saling sikut. Dengan judulnya pakai Allahu Akbar lagi. Tadi semua. Kita ini, di Nusantara ini adalah merupakan sumber daripada budi pekerti akhlak itu sendiri. Ya Abah kan pakai Allahu Akbar, pakai la ilaha illallah karena memang masyarakat kita mayoritas kayak gitu masuknya lewat jalur itu gitu itu. Tapi esensinya sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda, saya nyebutkan haleluya juga sama saja bagi saya. Itu tadi semua. Makanya kalau bagi saya itu mau ngomongin haleluya, jingle bell, sama bukan esensinya di situ. Kalam siapanya itu yang penting. Tuh.
Ngapain Allahu Akbar tapi di sini penuh kebencian? Allah tuh nggak akbar kalau begitu. Ya. Aduh, dan makin kesini tuh ajaran-ajaran Abah gitu ya, dan yang lain-lain gitu, khususnya di Ngaji Roso juga gitu. Makin banyak jenderal-jenderal yang kelirik deh, mendekati Abah dan lain sebagainya, ya enggak? Betul. Sekarang Abah itu banyak hubungannya sama jenderal-jenderal. Makanya. Pergi ke IKN, Pak Jenderal ini, pergi ke sini, pergian ya semua. Insya Allah. Karena siapapun, bahkan tadi semua kadang-kadang kita kalau di Mabes itu ya jenderalnya banyak, kita di kursi mereka di bawah gitu kan tadi. Oh ternyata ya Mbak ya, kayak kemarin kita mewakili teman-teman Ngaji Roso juga diundang sama salah satu ajudan Pak Prabowo waktu di Jogja gitu ya. Ternyata memang orang-orang atas tuh nonton kajian-kajian kita deh, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Luar biasa sekali nih Abah Setu ini. Itu kemarin Pak Jenderal Nur Wahid bilang, itu saya itu anak saya itu Hendra itu Sumudai itu udah bisa berkiprah buat Nusantara. Dia bilang gitu. Waduh, kata saya untung Hendranya nggak ada ini. Nggak diajak ke Eropa lagi gitu ya. Ke Eropa sendiri, tenang teman-teman ya. Masya Allah. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Kita nggak usah berlama-lama, kita udah dapat perasaannya, udah dapat inti sarinya. Bagi teman-teman ternyata banyak Bah yang merindukan Abah untuk datang ke Jawa Timur. Nanti kita bikin acara di Jawa Timur ya Bah ya. Siap. Abah biar ke Eropa dulu, terus bikin acara di sini dulu. Jadi mungkin barangkali begini Mas Hendra, setiap kita kemarin kan udah di Novotel, buah Novotel tuh sekarang kan ke sini. Mereka ingin prakteknya. Iya dong, memperdalam. Betul. Kita kan di sana terbatas. Tapi ya mau gak mau di sini pun jadi ada biaya Mas Hendra. Jadi itu juga yang protes, kok Abah sekarang pakai biaya katanya. Itu bukan saya, event organizer-nya. Karena ada penjemputan, ada tempat tinggal, ada makan, ada nanti di sini juga ada. Tadilah. Ya makanya pantas Mas Hendra ada biaya kan tadi semua. Kecuali di lapangan. Saya bilang ke mereka kalau yang mau gratis silakan datang di Atako. Gitu. Tapi tidak ada pelatihan secara. Nah nanti habis di Jawa Timur yang mau betul-betul melakukan pelatihan ya di sini. Karena di sini ada alatnya semua Mas Hendra. Pokoknya kalau yang acara di ballroom kayak kemarin itu kan khusus. Nah yang di sini barangkali khusus. Betul. Gitu ya, kira-kira. Iya, lebih kepada prakteknya. Makanya di sini ada 3 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari. Untuk membangun kesadaran dan betul-betul diprogram dari jam 8 sampai jam 8 pagi lagi. Nah, itu. Saya sangat serius ngerjakan komunitas tasawuf ini Bah ya. Biar makin banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, biar nggak dikit-dikit kafir, sesat gitu ya, neraka gitu kan ya. Tapi paling enggak sampai sejauh ini orang-orang udah mulai aware. Karena terbuka. Tadi saya bicara kebetulan sore, setelah saya temukan selama masih ada penyakit kayak tadi, itulah kita Nusantara akan orang-orangnya yang tadi itu sangat sensitif pada keburukan, dia akan terjerumus kepada kemiskinan, kebencian, bahkan akan terjerumus penyakit dohir Mas Hendra. Penyakit lambung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, itulah akibat dari orang-orang yang sebetulnya punya sifat tadi. Efeknya di tubuh ya? Ke tubuh. Misalnya kita membenci ini, mengkafirkan sana, dengki sana, dengki sono. Itu penyakit dohir muncul. Itu ada seorang ibu kemarin ke saya, 8 tahun dia sakit dada. Hanya dengan 3 ucapan saya ikutin, saya bilang, Bu, tekuk lidah, rapatkan gigi. Itu penyakit itu di hati ibu. Maka saya itu kenapa ingin bawa Nusantara ini kembali ke ma'rifat sadar. Karena akan membawa kebahagiaan pada mereka. Ketenangan kepada mereka. Daripada mereka diadu domba ke kiri ke kanan supaya berpecah belah. Akhirnya mereka ekonomi juga terparat. Ekonomi juga rusak. Ekonomi turun. Keyakinan pada Tuhan gak ada. Mati sul khotimah.
Tadi seorang orang suka nanya Mas saya, bah itu orang matinya husnul khotimah. Orang jelas. Orang dari sini ke pembenci ke kiri, pembenci ke kanan, hidupnya miskin, ke sini ini banyak penyakit. Mati jelas pasti husnul khotimah itu. Karena husnul khotimah itu kelihatan orangnya penyayang, penyemaaf, hidupnya berkah, ekonominya, rezekinya banyak berbagi pada orang, terus mati. Itu husnul khotimah. Iya. Husnul, bukan semoga husnul khotimah itu. Terakhir, Mbak, kenapa sedikit-sedikit selalu tekuk lidah? Bedanya diem dengan ditekuk lidah sama nggak ditekuk lidah itu apa? Bedanya apa? Sebetulnya kalau saya melihat ya, itu pelajaran sebetulnya, bahkan tidak saya ingin mengatakan bahwa itu adalah amalia Rasulullah gitu kan. Tetapi kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan beliau itu kayaknya seperti itu. Karena kan menutup, kata beliau, adalah 2 mata, 2 telinga, dan mematikan diri. Dan ternyata hari ini orang yang mati itu Mas Hendra sebetulnya adalah lidahnya itu menekuk ke atas. Dan ternyata sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ada sarapenom di atas kita ini. Pada saat lidah kita menekuk ke langit-langit atas, itu seperti tower pemancar yang akhirnya membuka elektromagnetik kita kepada, kan ini gelombang elektromagnetik. Kita tersambung dengan dia. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Maka dalam bahasa saya adalah, sebetulnya diajarkan di semua thariqat, tawajuh namanya. Tawajuh, tapi tawajuh masuk ke medan tafakur, masuk ke medan tadakur, akhirnya tawakul. Maka itulah kenapa tawakul itu mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak orang dulu itu dengan bersembunyi. Bung Karno setiap di penjara. Kenapa Bung Karno itu ma'rifatnya luar biasa? Karena beliau adalah, saya pernah mendapatkan dari satu ini, amaliah Bung Karno menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Maka waktu beliau di penjara di mana itu, di Pulau Penida, di mana itu beliau itu sampai ada orang menyaksikan di penjaranya ada 7 Bung Karno. Itu kan sebetulnya adalah dengan seperti ini adalah menahan nafas. Nah, termasuk saya mengapung itu. Awalnya melatihnya begitu. Mengosongkan diri. Itulah konsep Nabi, kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Nah, manusia itu tidur, ketika mati dia bangun. Nah, menekuk lidah, merapatkan gigi itu bangun sebelum mati. Sebetulnya. Gini pada saat kan Nabi isbat Mas Hendra. Mas Hendra mati, yang ada siapa? Disitulah maka kenapa dengan Allah tulah syautin lahar pun ujung pada saat kau tekuk lidah. Tapi sekarang kan dunia medis mengatakan ternyata pada saat lidah itu ditaikkan ke atas ada sarapenom yang membuat semua pikiran kita ini jernih. Inilah prinsip Abasyatu. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada yang berharga dalam hidupnya kecuali Allah. Maka itulah ternyata itu, maka saya sering katakan, jangan kau cintai dunia dan jangan juga kau cintai akhirat, cintai pemiliknya, pasti kau dapat dua-duanya. Itu konsep Abasyatu. Bukan susah, bukan senang, bukan menang, bukan kalah, bukan surga, bukan neraka, bukan dunia, bukan akhirat. Saya hanya Allah dan Allah, titik. Makanya bagi saya tadi ternyata makin seperti itu prinsipnya. Waduh, ya Allah, ya Karim. Nggak aja saya tuh ingin mau bukain brankas, saya liatin gitu tadi semua. Coba dia bisa ngomong lah. Tapi saya nggak pelit walaupun begitu. Keluarin 50 juta, datang 100 juta. Keluarin 100 juta, datang 200 juta. Duit saja sekarang masih kekelayangan berapa miliar udah. Tadi orang kemarin sebelum puasa, bah pakai dulu 1,5 miliar saya kirim. Nggak ada kwitansi secuil pun. Bah,
Ya kepada orang yang kenal, ya nggak kenal juga harus mikir. Tadi semua karena bikin dosa, abahnya dosa, dianya dosa. Artinya boleh bagi udud ya. Tadi karena abah itu kalau nggak pakai udud ibaratkan ikan di darat. Karena satu ese ini maka tadi harusnya nih ese ini abah jadikan bintang iklan. Karena sekarang saya pergi ke Lampung, katanya di Lampung habis setiap orang di mejanya ese. Gara-gara abah setu. Alfamart, Indomart sekitar sini nggak ada stok. Habis dibeli jamaah. Makanya harusnya iklannya itu di sini ada logo ese. Nah itulah, saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti Pak. Itulah ternyata. Maka lebih baik Bapak disesatkan tapi bahagia. Itu yang penting. Biarkan disebut sesat tapi Allah cinta. Tadi semua ya. Mari kita lakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tetapi tetap kita doakan. Karena pada dasarnya kata Abah juga, tubuh kita dibagi 4 syariat. Jasad syariat. Tubuh. Masuk ke dalam hati. Torikot namanya. Amaliyahnya mengingat Allah dengan hati. Atau menyaksikan Allah dengan hati. Kalau syariat tadi adalah menyaksikan fiil, ada monyet lari, deg-deg, kudu katanya tuh Allahnya. Jadi pada saat saya lihat kucing, yang pertama saya lihat Allahnya. Apanya? Wujudnya. Adanya kucing itu menunjukkan adanya Allah. Maka saya lihat kucing itu lihat Allah. Artinya apa yang lihat mata ini saya saksikan Allah. Pada apanya? Pada wujudnya tuh. Berarti oleh mata. Mata dohir melihat makhluk, hati bersaksi menyaksikan yang menciptakan. Mata melihat yang diciptakan, hati menyaksikan yang menciptakan. Tuh, sok latih. Berarti tubuh ini adalah alat bagi Tuhan untuk menyaksikan fiilnya. Nah, tinggal fiilnya ini perbuatannya sesuai dengan dia apa enggak? Di situ menyayangi, memaafkan, mengampuni. Makanya tadi ada Asmaul Husna, ada 99 nama yang baik bisa diperankan oleh tubuh kita untuk membuktikan fiil Allah pada tubuh ini, gitu. Nah itu yang harus dipahami tadi semua ya. Yang kedua, segala kenikmatan akibat tubuh ini menyaksikan fiil Allah disebutnya melihat ruh jismani, ruh jisim, ruh jasad. Maka menikmatilah perutnya makanan enak, bajunya datang. Ini baju semua pemberian, sarung pemberian. Makanya Abah itu lebaran nggak beli apa-apa, tapi datang dari seorang gamis opat. Tuh. Datang lagi dari Rahmat Cece tiap tahun 2. Bahkan lebaran kemarin yang sekarang itu gamis yang tahu lebaran kan belum Abah buka. Udah datang lagi. Nah itu ya. Semua, apalagi nih kaos Borneo. Sekali ngirim salosin. Walaupun begitu saya terus bagi-bagi. Cuma sayangnya Agus kurus, si Yusuf kurus.
Jadi saya tuh ngasih sama Agus, kasihan, takutnya dia biar Batawi, budak gober bau. Makanya nggak bisa karena bajunya gede, Gus. Ya yang gede ya paling si Pijar gitu, atau siapa aja yang badannya agak gede. Sarung BHS, Abah kemarin beli berapa, Gus? Beli 5. Abah nggak pernah pakai BHS, tapi tiap lebaran beli BHS itu minimal 15-20 untuk orang. Selalu beli BHS tiap lebaran, hanya bagi-bagi aja buat kiai gitu. Abah sendiri pakai sarung Wadimor, Atlas. Kadang-kadang dikasih ya sama Singko ada merek cat, Pacific Paint, semua. Tapi beli BHS buat saudara-saudara yang lain dari semua ya. Nah inilah keindahan yang Allah dohirkan pada saat tubuh ini selaras dengan hukum Allah. Kan tadi ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada makrifat. Itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Itu bagian dari tubuh kita semuanya. Disebut syariat karena kamu punya jasad. Disebut torikot karena kamu punya hati. Disebut hakikat karena kamu punya jiwa. Disebut ma'rifat karena kamu punya sir. Tuh. Maka dibagilah oleh Tuhan Syekh Qadir ada 4 surga. Maka surga itu jangan nanti. Tungtung nate ayeuna eueuh engke eueuh. Tah dijamin ku Abah 1 miliar %. Di dia eueuh di ditu ge eueuh. Kan kata Allah, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Yang buta pada Allah dan Rasulnya di sini, dia akan buta dan Allah Rasulnya di sana. Nah ini harus dipahami ya. Maka itulah Tuhan Syekh Qadir membagilah dalam kitab Syirul Asrar, syariat adalah pohon. Nah, kalau kamu satukan, kapan kamu bisa menikmati buah? Sekarang. Maka itulah Allah selalu berfirman, setiap menyuruh beramal pasti belakangnya ajron adima. Ajron adima, pahala yang besar. Ari pahala itu bentuknya kayak gimana sih? Saya tanya. Kan orang suka, ya saya mudah-mudahan kita beramal ada pahala di sisi Allah. Kosku masih bentuknya pahala, pengen tanya tuh. Kan ini suka ngomong pahala semua. Pahala itu kayak apa sih? Pengen tahu saya itu pahala. Padahal pahala itu jelas, kalau kamu makan nasi kenyang tuh pahala. Kalau kamu makan cabai, pahala itu pedes. Kalau kamu habis berbuat jahat, pahalanya apa kira-kira? Gelis. Kalau kamu habis memberi seseorang, pahalanya apa? Rasa bahagia. Itu pahala tuh. Manusia ini kadang-kadang tahu nama, suka nyebut sesuatu, tapi bentuknya nggak tahu. Pahala. Dan Allah menyebutnya ajron adima. Tapi kira-kira sekarang, kalau semua amaliyah itu ada samroh, ada buah, tadi Allah menyebutkan ajron adima. Mana yang lebih besar? Rahasia pemberian Allah berupa materi, mobil, rumah, duit, apa Allah? Tuh. Sebenarnya pahala yang paling besar itu Allah pada saat kamu melakukan ketaatan, kamu dikasih surga. Mana yang lebih indah? Surga atau Allah? Tuh. Kan ujung-ujungnya semua cari Allah. Kalau ada di hati kalian ada anggapan kalau bicara besar
ada yang lebih besar dari Allah. Kan sekarang nggak aneh, Allah duduk di atas kursi, berarti kursinya itu yang akbar. Lah masa ada orang duduk di kursinya lebih kecil, yang monyet sirkus. Allah duduk di atas kursi, berarti yang gede kursinya palohnya. Kursi berarti Allahu Akbarnya ke kursi. Coba kalau ingin kita ini dimuliakan oleh Allah, muliakan Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kalau bicara makanan yang paling enak, tidak ada makanan yang paling enak kecuali Allah. Kalau bicara paling cantik, tidak ada yang paling cantik kecuali Allah. Karena tadi segala kecantikan di dunia ini hanya merupakan nur jamal Allah. Masa cipratan nur jamal Allah setetes kepada dunia ini kami tertarik dengan itu? Inilah yang membuat manusia sekarang menjadi kopral, sementara dunianya jadi jenderal. Padahal seharusnya dunia ini adalah kopral, kitalah jenderalnya. Coba di dadamu tampung, tidak ada yang lebih besar selain dia, tidak ada yang lebih indah selain dia, tidak ada yang lebih enak selain dia, tidak ada yang lebih hebat selain dia. Itulah yang Allah ajarkan. Kenapa di dunia itu punya duali? Dia ingin mengujimu, dia ingin menyanyi. Madu di tangan kananku, kata Allah, racun di tangan kiriku. Coba. Nih orang nih pilih madu apa racun ya? Ternyata orang mencong madu. Kata Allah, kurang ajar bener-bener. Ada lagi, surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Orang mencerong surga, benci neraka. Untung di tangan kananku, rugi di tangan kiriku. Mencerong untung, benci rugi. Sehat di tangan kananku, sakit di tangan kiriku. Itu Allah. Kenapa dikasih kita dualitas? Tangan dua, alis dua, mata dua, telinga dua, lubang hidung dua, dada dua, jantung dibelah dua, paru-paru kiri kanan, biji burung dua, susu dua, cokor dua. Kemudian yang lainnya, surga, neraka, enak, enggak, hidup, mati, siang, malam. Orang kok yang dipilihnya itu bukan Allahnya, itu bagaimana gitu loh. Coba kamu pilih dia satu, kau dapatkan segalanya. Itulah orang ulama dulu berkata, siapa yang nanam padi, tumbuh rumput. Siapa mengejar padi itu seumpama orang yang mengejar akhirat akan dapat dunia. Asal niatkan kamu mengamalkan akhirat itu, baik sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, jangan untuk dunia. Itulah Allah ancam 2 surat dalam Al-Quran, akan diberikan neraka jahanam kepada orang yang melakukan amal akhirat tapi diniatkan ingin disegerakan hasilnya di itulah. Sementara sekarang orang Islam udah biasa duha ngarepin rizki, tahajud ngarepin jabatan. Pada Allahnya sendiri. Surat Al-Isra 18, Asy-Syura ayat 20, buka sorangan.
Bagaimana Allah mengancam ini baru amalah dengan ngaji Yasin sebalik aja. Semoga dengan bacaan ngaji Yasin kita Allah mudahkan rezeki kita. Dunia bukan tuh? Dunia. Semoga dengan ngaji Yasin kita Allah bukakan pintu sorga. Makhluk bukan itu? Makhluk. Maka itulah Allah buat dualitas, tapi dua-duanya makhluk. Untung makhluk, rugi makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk. Tuh. Dunia makhluk, akhirat makhluk. Itulah diajarkan dalam tauhid syuhudul kasroh bil wahdah. Tuh. Ya, maaf ya. Syuhudul kasroh bil wahdah. Penyaksian yang banyak tertuju kepada Allah satu tadi semua. Ya. Itu yang harus dipahami. Kenapa ada istilah Ya'juj wa Ma'juj. Tuh. Kesini Juj'iyun, kesini Juj'iyun, Allah kulliyun, kul. Maka itulah kata Allah, hei dunia, larilah kalian daripada mereka yang sujud pada dirimu. Itu hadis qudsi. Tapi hei dunia, sujudlah pada mereka, taatlah pada mereka, mudahkan dirimu pada mereka yang mereka sudah sujud pada diriku.